bisa terjadi di sini. Apa bisa terjadi? Harley di sini juga sangat work sekali harusnya ya. Karena kalau kita lihat dari ekspresi pemain-pemainnya dari RRQ juga, mereka masih fun. Berarti mereka masih pede banget dengan apa yang sudah di-pick oleh lawan mereka. Wow, ada tamu. Ini dia. Kira-kira siapa nih Bude? Dua terakhir yang cukup mengerikan untuk RRQ pastinya salah satunya adalah jungler yang belum kita tahu sama sekali atau Yap. BNN. Ini juga support sistemnya ya. Iya. Harusnya. Parsha sih kerja banget dari tadi tuh ya. Harusnya. Bagus loh, apalagi kalau RRQ yang pakai tuh harusnya mantul badai ini. Tinggal ini sih. Tank sama siapa nih? Michael bakal pakai siapa buat dari tank? Tapi kalau sekarang tank Sylvana besar sih. juga nggak terlalu ini ya. Mereka udah nggak berpatok sama hero yang bener-bener tank. Tapi lebih ke arah hero yang punya durability dan bisa kasih impact Alice. juga. Oh. Nggak ada pure tank lagi. Alice dan juga Cloud yang udah diambil oleh RRQ Hoshi dan itu adalah kelima hero yang udah diamankan oleh RRQ Hoshi dan satu hero terakhir dari Trimax akan jatuh kepada Teng. teng. Lastnya match ya berarti ya. Harusnya enaknya match juga bisa, cuman biasanya mereka bisa mengambil nih ke arah-arah satu side laner lagi nih Om. Mungkin Johanna nanti akan berada di tengah gitu bersama Selena dan juga Isansin gitu. Berarti mereka masih butuh lagi satu side lane. Cuman Cepat ya. magical damage juga bisa kan ditaruh di sini. Remax jauh lebih ini sih, lebih rapi berarti. Yang sekarang karena mereka dapetin apa yang mereka mau Johan. Yep. Johannya kan selalu di di waktu mereka ngelawan Dari EVOS. EVOS SG ya. Wow. Kaja ternyata. Kaja ya teman-teman. Nah, setelah melihat dari draft dari kedua tim ini, bagaimana teman-teman semuanya? Apakah kalian sudah punya prediction tentang siapa yang bakal mendapatkan game yang pertama? Wah sudah pasti. Sebelum aku lahir aja aku udah tahu siapa yang menang. Oke. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Sudah pasti RRQ Hoshi. RRQ Hoshi. Aku mah beda. Apa? Rex Regum Keon. Oke, Rex Regum KO. Rex Regum Keon Hoshi. Kita berarti kita satu suara berarti semuanya. Akhirnya Kita satu suara akhirnya. Indonesia. Dung 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 Regum Keon dung. atau RRQ Hoshi. Indonesia. Dung 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 dung. Hehe, kalian di luar sana kalau mau ngerekam boleh tuh Indonesia geprek aja mejanya di rumah boleh ya, kirim ke kita, tag tuh kita tag kita nanti. boleh. Langsung ke mention aja ya, langsung tag ke kita, tag ke MPL ID boleh tuh ya, geprek aja tuh meja Indonesia. Nah, kayak gitu ya. Jalan jempol. Iya, nggak apa-apa. susah. Ini barang-barang Momo jatuh semua ini. Iya, barang Momo di pinggiran semua. Ada ini juga saya baru sadar gitu ya. Mohon maaf ya, kemarin sudah kejadian jangan Iya, kejadian hari lagi. ini Pak 2 Polo. hari berturut-turut saya. Bagus. Tapi ya kita udah 3 yang di Suara yang meja sama. ini, suara yang sama. Yap. Penonton juga teman-teman kita semua udah 98% ke arah RRQ. Apakah RRQ bisa mengambil game pertama ini sesuai prediksi kita semua? Langsung aja inilah dia game pertama dari Best of 3 Series. RRQ Hoshi sudah bersiap siaga. Psycho dengan Benedetnya. Ini Benedetta bentar, ya? kupikir dia bakal pakai Sylvana ya? Enggak. Whiskingnya Terus, dengan Alice. iya, jadi Oke. dia type-nya. Iya. Bentar, ini cycle-nya Iya loh. Wow. Iya. Super. Makanya Support, Vin yang pakai support. Sylvananya dia ngejagain, tapi emang kedua-duanya ya Kai'Sa emang kalau main tuh juga cowok damage gitu kan dulu. Jadi memang ini sesuai dengan permainannya dia sih yang rusuh, punya ability untuk dapetin kill juga. Dan sekarang hanya pergerakan Psycho dan juga Vin mereka berhasil mengamankan itu Wanderer. Sedangkan 4 member dari Dreamhack bergerak ke area Argyo di dalam bayang Vin menjadi korban utama. Dreamhack mendapatkan first blood-nya. Wow, first blood lewat 4 hero sekaligus yang berkumpul untuk bisa mendapatkan first blood tersebut loh. Tapi ternyata ada ikan pauce ya. Ada yang mau lewat dulu sebentar teman-teman. Bahasa Inggrisnya apa semuanya. coba? Ini international, you know? Ada technical pause. Oke, ada game in pause. Ya. Please wait patiently. Ya, jadi seperti itu. Saya jago banget loh baca gitu doang padahal ya. Oh iya, ada tulisannya ya? Lah Clara baru sadar. Baru. Oh, aku pikir Pak Pulung, wah luar biasa Wah, iya. sekali. Ada peningkatan. Ternyata hanya membaca. Wah, ini mantap nih. Langsung aja nih ada dukungan dari Avan Dinner. Indonesia, tanah airku, Garuda kebanggaanku, juara M2 harapanku, Indo Pride lah dukunganku. Wis, luar biasa sekali. Yang lain juga nih ya, siapa lagi nih, kita baca lagi nih. RRQ Bang Pulung, go 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 dari Tenai Gaga. Oke, siap, udah dibacain ya. Oh, ada yang tanya nih. Apa tuh?
Dari Kevin katanya, Om Wawa waktu Indonesia Merdeka nge-cash nggak? Wow. Nggak tahu sih. Oh, Loh, setua itu kan. kamu nge-cash nggak waktu tahun 45 Om? Oh, gimana ya sebutnya ya. Nggak enak saya sebutnya kan low profile ya. Iya. Kalau saya low profile belum bisa swipe up, ya di follow dulu ya sekarang. Yo, biar dia bisa ngasih tau kalau lagi nge-cash ini Iya. peperangan kan zaman dulu atau enggak. Apa lagi nih dari Juliandra Wijaya. Titip salam Pak, jalan-jalan ke Surabaya jangan lupa membeli pepaya. Semua negara jangan jangan lawan Indonesia. Tim Indonesia pasti jadi juara. Wow. Wis. Mantap. Siapa lagi? Yuk, baca lagi mumpung lagi technical pause ya. Mana nih? Tuh. Hah? Wah, ini nih. Lagi mager banget nih Bang, tapi tetap dukunganku buat dan juga semangat lihat RRQ Indo Pride juara. Salam buat Om Wawa dan juga Bude Clara Mokhtar, sehat selalu. Salam. Ini juga ada salam dari Banyumas. Apa itu? Wonge dewek ya. Mas Iga pokoknya di sini lagi nobar lihat RRQ main. Hashtag Indo Pride, hashtag FIFA RRQ. Bede. Wah, ini ada lagi nih yang habis nyari kerjaan nih. Habis nyari kerjaan, lanjut nulis lamaran. Tak lupa sambil nonton tim kebanggaan. Semoga bisa meraih kemenangan dari Amar Makmur. Hashtag Indo Pride, mantap ya. Mantap kali. Nitip pantun. Apa cuy? Makan sushi di warteg Singapura. Cakep. RRQ Hoshi pasti juara. Oke, di Singapura ada warteg. Dowi kepriwe? Ada banyak. Enggak, ini Enam. sushi loh. Sushi di warteg Singapura Sushi lagi. di warteg. Masalahnya Harus- warteg itu warung Tegal. Warung Tegal. Berarti Tegal. 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 Enggak masalah, mungkin ada di Tegal. Singapura. Jualnya sushi sekarang ya, warteg ya. Baru ya? Baru loh, Bun. Boleh dicoba sih itu. Belum ada di mana-mana soalnya. Ayo buka deh. Dia datang ya. Bisa touchscreen kan. Ah. Waduh, ini dari Madiun hadir, mantap. Nih apalagi nih? Tuh, ada lagi nih dari Kana Yudhistira ya. M2 dulu biar seger mata. Walah lah. Boleh apa yang mau dilihat? Iya, ngeliat Bude Clara sudah. Hai. Oh Iya. gitu. Aku udah fokus aku jadi player gitu loh. Ngeliat kita apa yang segernya? Oh. Ada. Itu bawa udah kayak lampu. Pantulan cahaya ilahi dari Om Wawa Mania. Ada Om apa, kita Bang? semua. Langsung aja kalau kalian kepengen punya om langsung ke @omwawa. Waduh, mana lagi nih? Dapat om satu. Iya, om online. Serius. Om online. Mana ini? Demi nonton M2 kuota gua habis sampai gua nonton lewat yang live di FB. Tenang Wah, teman-teman, aja. kalian langsung aja tanyain temen kalian password wifi-nya apa. Iya. Atau punya bapak, emak, saudara, tetangga, tanyain deh. Coba nyalain ininya. Hotspotnya dinyalain. Oh, wow. Dan kita langsung. Hey. Kita udah balik lagi di sini nih, di game yang pertama sudah berlanjut. DreamHack sudah mendapatkan 1 poinnya. Mickey dengan adanya Jauhead, dia bisa bergerak bebas, memberi pressure yang sangat besar bersamaan dengan Selena. 2 hero yang tanpa harus komit, mereka bisa kasih pressure, apalagi Vin di area tengah. Tengok tadi udah memakan Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Tapi nyatanya DreamHack belum punya damage yang cukup untuk menghentikan Vin. Benar, pinnya pun masih sustain sejauh ini ya, karena dengan spiralnya tadi juga mungkin kalau akun ada hero yang mendekat itu bisa menimbulkan satu absorb untuk Sylvana itu sendiri, tapi ada ejector yang akan dikeluarkan, akankah bisa terkena ke arah satu hero dari arah tendangan di bagian Di atas? area atas, mau kabur kemana di sini sinnya karena teman-teman dari DreamHack sudah bersiap di area atas. Berdua lawan bertiga, DreamHack sudah sadar mereka kalah jumlah, memilih untuk mundur. Benar sekali, tapi Tamusnya masih cukup kuat loh tadi dengan Inferno-nya, berhasil untuk mendorong mundur rekannya, dilemparkan dengan ejector guna untuk menyelamatkan Kaja. Padahal burung bisa terbang, tapi burungnya dilempar ya. Dia terbang kok tetap Pak Bolong. Cuma butuh hentakan aja. Galakin dikit gitu biar lompat. Burung, di sini tapi di tengah-tengah Luis, dia farmingnya dengan nyaman banget. Selena, dia dari arah jauh, lagi-lagi Abyssal Arrow mengenai ke arah Psycho. Ini pressure dari DreamHack di area tengah berasa banget. Ini emang berkumpul, mereka selalu menonton yang sangat cepat ya. Bahkan Jauheadnya dari tadi nggak ada berada di area pertahanan yang mereka miliki. Nah, sekarang ada di bagian bawah, bisa aja membokong. Mungkin dan dicolong. sekarang ada Red Buff yang akan dicolong, tapi untuk dari turtle-nya sedikit lagi. Namun Imperial Justice sudah berhasil untuk mengenai ke arah satu player tadi dari DreamHack, dan udah ada Blazing Grenade yang dikeluarkan. Saya belum merasa sangat begitu sakit, tapi ternyata pertempuran masih berlanjut. Inferno-nya mulai pop up. Ini dia, pertempuran masih berlanjut, tapi Antum hanya sendirian di belakang dan Tamusnya pun udah hilang. Pergerakan yang salah dari DreamHack. Mereka berkutat di area turtle, posisinya juga
mereka mencar, Yap. mereka kemakan dari Emerald Justice, opening yang sangat baik dari Finn ke area belakangnya. Ngebuat Dreamhack udah gak bisa gerak lagi. Benar. Ya, dan meskipun tadi red buff-nya bisa untuk diambil ya dari belakang. Yap. Kalau kita lihat memang sangat-sangat terpisah jauh. Yap. Jadi mereka itu kayak ke distract sama temennya kena Imperial Justice. Dan pastinya tadi mereka juga udah berhasil untuk mengamankan satu core utama mereka yaitu Lulus itu ya. Oh, Oke. kombonya nggak masuk di situ. Sin masih bisa kabur, masih bisa melompat ke area kanan dan teman-teman langsung mencoba untuk melakukan follow balik, dihajar balik. Dreamhack masih bisa sama dari Psycho begitu low, coba selamatkan diri dan Finn di area depan menjadi frontline yang sangat baik dengan Imperial Justice-nya. Dua kena, teman-teman dari Ryoji langsung memfokusnya sangat cepat. Dreamhack kewalahan, Qatar ganti dan memilih untuk kembali tapi Sin nggak mau ngelepasin. Next-nya tinggal setengah bar SP, dikit banget sisanya, dia masih bisa selamat. Itu pilihan yang sangat baik loh buat Sin ya Bude ya. Karena dia nggak mau terlalu memaksakan walaupun hanya tersisa sedikit HP lagi dari Selena. Tapi dia nggak mau terlalu memaksakan karena mereka udah mendapatkan cukup tadi. Lalu Yes. mereka udah merasa cukup, mereka balik. Mereka berhasil sama rotasi di bagian bawah. Tapi bagian atas kita lihat aja Imperial Justice keluar lagi Kak. Dan sekarang langsung menghilang begitu aja. Padahal tadi pelaku lah yang mengeluarkan. Tapi di bagian bawah ada pertempuran, ada satu Unstoppable Force yang langsung menabrakkan diri ke bagian depan. Tapi Whisking pun harus mundur karena sepertinya udah nggak kondusif lagi keadaan. Yes, menahan terlalu lama di area bawah. Sin ngepet bersama dengan Whisking dan akhirnya Dreamhack. Mereka merespon dengan sangat cepat kali ini. Lini bawahnya yang akan dibalas oleh Dreamhack. Switch-nya sudah terbuka. Langsung diamankan oleh tim RRQC. Pergerakan dari Psycho Whisking. Finn pun sudah hadir kembali. Imperial Justice. Mikey-nya tertangkap dan di-shutdown oleh tim RRQ. Ya, itu pergerakan dari Finn dengan Imperial Justice yang sangat-sangat on point sekali berulang kali. Mengunci pergerakan dari Dreamhack dan itu membuka lampu-lampu R7 dari tadi. Berhasil untuk memenangkan lane dia yang berada di top. Ini Finn gila, instingnya luar biasa sekali. Bagaimana lompatan yang dia ciptakan, tapi sekarang ada satu Abyssal Row yang nancap langsung ke lampu-lampu. Wow, masih bisa selamat R7. Ada Abyssal Row lagi yang bisa digocek. Timingnya pas banget tapi di area belakang Finn tertinggal. Ejector sudah dikeluarkan. Dreamhack nggak bisa menghentikan Finn kali ini. Berhasil kabur dengan adanya Imperial Justice. Yoi, tadi juga udah terlihat bagaimana upaya dari Kaja tapi belum membuahkan hasil. Ada Turtle yang udah dicolek-colek, Abyssal Arrow-nya hampir dia terkena. Udah ada pergerakan dari Psycho tapi Ejector nggak juga terkena ke arah siapapun. Udah bergerak juga Whisking-nya, mungkin mereka akan melakukan Big War sesaat lagi. Iya, seharusnya karena Turtle di sini RRQC tidak ingin memberikan secara gratis masuk ke area belakang. Whisking menangkap satu, Mikey-nya berada di depan tapi di belakangnya Psycho. Bola dan Luis-nya langsung dihilangkan begitu saja. Damage yang sangat besar dari Psycho. Kabel masih bisa selamat dengan adanya Inferno tapi di belakangnya dikejar Sin dengan blasting duet. Ngepukul semua mundur dari teman-teman Dreamhack. Wow, dan tadi Imperial Justice berhasil untuk mengenai ke arah tamu dan sekarang ada satu hero lagi yang tarik tapi timnya berhasil ingin melewati begitu aja. Spiral dikeluarkan, ada Absorb yang tercipta langsung dicolok begitu aja. Ada R7 yang juga mulai masuk dan menghilang sudah burung ini di saat langsung digeprek oleh lampu-lampu. Yap, tapi R7 tertinggal di area belakang terpanis oleh Dreamhack sendirian. Sementara teman-teman dari RRQC memilih untuk kembali saja. Udah low semuanya, sekaratul maut. Finn juga tuh coba lihat darahnya. Wow, kayak keuangan di akhir bulan. Wow. Tipis sekali. Luar biasa teknologinya. Saya awal bulan juga kayak gitu. Tipis sekali. Tapi ya bicara soal tadi RRQC ketika mereka melakukan pressing di bagian atas, Whisky sangat bebas juga. Dia sadar teman-temannya pasti bakal menang untuk di top 5-nya. Dia ke mid, dia farming juga dan dia dapat gitaran juga. Jadi banyak banget keuntungan yang diamankan oleh RRQC. Mereka nggak cuma mau memenangin perang, mereka nggak cuma mau ngedapetin pick off dan ngepanis hero-hero dari Dreamhack. Tapi mereka nggak pernah lupa dari objektif gaming. Dari awal kita ngeliat kalau Dreamhack, mereka bisa untuk ya ngebalikin pick off awal-awal kayak ngerusuh-rusuh. Tapi nggak ada objektif yang bisa mereka dapetin. Jadi beberapa pergerakan dari Dreamhack terlihat sia-sia. Dari awal mereka tadi melakukan tekanan, cuman ya tekanannya itu belum tahu mengarah kemana ya Bude ya. Masih mencar-mencarnya di saat mereka ditekan balik, pemainnya mundur dengan tidak teratur gitu loh. Bahkan keculik satu per Ya satu. kalau bicara mundur tidak teratur, ada yang mundur, Ada. ada yang maju. Itu dia. Itu dia. Belum sehati ya Bun? Iya. Belum sehati. Bahkan tadi kita lihat core utamanya, Luis yang bukan Luis Adriano. Kali ini juga masih aja mendapatkan tekanan. Oh my god. Lalu di bagian belakang ada Mike dengan injektornya. Siapa yang akan menjadi korban, tapi ternyata sama force-nya langsung nabrak. Udah ada Battle Mirror Image membalikkan Sin ke bagian belakang, tapi Sin pun harus menjadi korban untuk sekarang. Alex
dari Psycho pun udah mulai keluar, dilemparkan lagi dengan injektor. Ada Kaja kepencet di bagian belakang, tapi malah kali ini Psycho pun harus menjadi korban 3 tumbang dari RRQ. Tapi ternyata masih ingin lebihkah mereka? Oh tidak, rupanya. 3 untuk 3, di sini RRQC nggak terlihat siap untuk melawan peperangan, bahkan pergerakannya juga terlihat agak sedikit gegabah karena DreamHack mereka hadir menang jumlah terlebih dahulu, Epsilon-nya juga tadi connect, dan sayangnya di situ scene-nya udah tumbang terlebih dahulu, Benar, ketangkap. Sempet tadi Battle Mirror Image, tapi ternyata damage yang masuk juga lebih cepat ya Bude. Iya, mereka agak sedikit memaksa sih ketika nge-push di area top lane-nya, semuanya digeragas, pokoknya digelinding kabeh. Tapi di sini DreamHack juga udah mulai siap, apalagi Luis sibuk untuk berfarming. Sekarang dia mencoba untuk mendekatkan network-nya dari RRQ. Kali ini berbeda 4.000, tadinya 5.000, sekarang udah mulai 4.000. Udah mulai, karena mungkin tadi ada shutdown yang berhasil mereka dapatkan kali ya dari DreamHack dan Kayak ada celengan sedikit pecah. celengan. Wow, Imperial Justice-nya hampir aja mengenai ke arah beberapa orang, tapi ternyata Maika-nya masih bisa selamatkan. Sedikit lagi SP dari robot tersebut langsung hilang. Psycho pun harus mundur ke bagian belakang. Lapu-lapu terus bertarung dengan adanya Tampus yang tepat berada di depannya, tapi ternyata di sisi yang berbeda, Finn-nya pun menjadi korban. 2 sudah hilang dari RRQ Hoshi. Iya, tapi masih berlanjut di situ. Nix-nya mau berkemana, 1 hentakan lagi dari Sin, 1 tembakan yang on point. Mendapatkan Nix, tapi nggak cuma itu, tertinggal Gabriel di area belakang. Coba untuk menghindari, tapi bahkan final Electro Blow-nya juga dikeluarkan. Hilang sudah 4 Komit. orang nih. Iya, RRQ sih mereka komit sih untuk nge-shutdown pemain dari tim DreamHack. Mereka all in dan mulai bergerak perlahan, tapi pasti mencoba untuk mengontrol setiap lane-nya. Mereka udah mendapatkan tier pertama turret, tapi untuk tier kedua sekarang DreamHack seperti nggak mau kasih gratis gitu aja. Mencoba untuk melawan defense, tapi terlihat dari RRQ sih mereka nggak takut sama sekali, malah digerakan, digas. Mega-nya betul-betul pulang dengan Blazing Duet akan mendapatkan kill tambahan. Luis-nya yang tumbang, malah di Maike-nya berhasil selamat. 1 core yang penting dari DreamHack pun tumbang. Wow, Blazing Duet yang sangat-sangat menyakitkan, tapi kali ini kita lihat ada satu di main Jatman ditarik, tega banget lu narik scene-nya, bener-bener scene-nya dikeroyok habis-habisan, tapi ternyata 4 hero yang ada di DreamHack masih bisa bertahan, tapi inner turret yang ada di bagian mid lane-nya pun harus dirubuhkan, harus diruntuhkan. Iya, ini keuntungan sih. Walaupun scene-nya tumbang, tapi RRQ sih mereka berhasil ngedapetin trade yang sangat besar. Top turret tier kedua, tengah, dan bahkan inhibitor 1 di area bottom lane. Imperial Justice lagi di situ, Nix ketangkap dan di area belakang. Mencoba untuk melawan ejector dari Maike, nggak ada yang bisa dia dapatkan. DreamHack nggak bisa menukarkan sesuatu dari si Nix di area top lane. Plus nggak ada Purify dari DreamHack itu sendiri, jadi Finn bisa melakukan banyak hal dengan Imperial Justice-nya ya, karena nggak akan ada satupun yang bisa keluar dari lingkaran tersebut. Wow, ini adalah satu hal yang sangat baik juga tadi dari Kajanya, karena dia berani melakukan flicker ke bagian depan, lalu dia berhasil menarik dengan Divine Judgment-nya. Sin mendapatkan kejuaraan lewat Divine Judgment tersebut. Yes, dan RRQ sekarang kayak mereka tinggal ngekontrol aja sih ketiga lane-nya dan kesapas, dan jangan sampai ada misplay yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Kesempatan kalau berhasil didapatkan oleh DreamHack dengan adanya injektor itu bisa jadi salah satu kunci, dan bahkan nggak cuma injektor, ada Divine Judgment. 2 skill yang harus patut diwaspadai oleh RRQ Hoshi. Karena itu satu lock ketika di follow dengan sangat baik, mereka bisa aja iya perlahan tapi pasti memegang kendali permainan. Benar, dan Psycho lihat ini adalah aksi yang sangat memukau dari Psycho loh. Kita tanpa sadar 7-1-7 udah berhasil diamankan oleh Psycho lewat Benedetta-nya. Ya, hero yang notabene licin banget ya. Buat Ya. kita di game dan sekali lagi, nice Imperial Justice dilakukan oleh Finn. Iya benar sekali nih. Wow, pertempuran masih berlanjut Bude. Ya, ini cuma harus mengharap, dan Psycho maju ke area depan. Final Electro Blow dikeluarkan. Tim sangat besar, tapi Psycho sendiri ya teman-temannya berada sangat jauh. R7 mencoba untuk melakukan backup, menunggu teman-temannya yang sangat jauh. Mereka berfokus untuk mengamankan Lord terlebih dahulu. Gak ada yang mau perang sebenarnya. Psycho di sini bermain terlalu agresif. Lord pun juga ke-reset lagi. Kali ini RRQ sih mereka kalah jumlah. Kalau mereka mau ward di area Lord, ini malah jadi bahaya. Jadi mereka mungkin menahan dulu nunggu ya, dulu, nunggu Iya. lagi. Membuat perimeter agar mereka juga nggak bisa masuk ke dalam area lore tersebut ya Bude ya. Iya, apa tadi execute-nya nggak keluar ya? Tipis-tipis sih tadi ya, tipis-tipis jadi dia all in, pakai final blow-nya, dan sayangnya malah dia yang harus tumbang.
Benar sekali. Nah ini dia setup yang udah dilakukan oleh anak-anak dari Brazil. Dreamhack juga udah mengambil posisi. Ada Kaja di bagian atas bergerak bersama Selena. Pinter kena efek dari Abyssal Arrow cukup jauh. Mungkin efeknya akan sedikit lebih lama. Tapi ternyata dicolok nggak ada siapa-siapa. Belum ada Yes. sesuatu di dalam rumput yang tidak bergoyang. Iya, Dreamhack juga mereka punya keunggulan buat ngecek push shield, pakai Abyssal Arrow, terus juga ada Luis di sini dengan Chankin-nya. Mereka bisa tahu posisi dari arah Fusi, tapi sementara itu Lord tinggal 1/4 HP lagi. Dreamhack udah mencoba untuk melawan dari arah Fusi, dari arah kiri sudah masuk, tapi di sini Lord tak terganggu. Dreamhack selalu terlambat di bercat keluar kabel, langsung dibombardir oleh arah Fusi. Teman-teman di area belakang di zoning out oleh R7. Maju ke area depan pun tak bisa. Dreamhack kehilangan kabel satu member. Nick pun akan menyusul 2 member sedang arah Fusi belum berakhir di sini. Mereka masih mau lebih, mendapatkan lagi dan lagi. Aksi yang sangat memukau dari seluruh pemain RRQ benar-benar nggak terbendung. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana Blazing Duet akan langsung dikeluarkan. Tapi ternyata itu dia Blazing Duet yang kita tunggu-tunggu. Wipe out berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Indo Pride berkumandang harusnya di mana-mana. Ini dia Indonesia berhasil memenangkan game yang pertama. RRQ Hoshi 1, Dreamhack 0. Yes, dan juga pasti ini menjawab pertanyaan para viewer. Yap. Seperti apa permainan dari